Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rasinta, NIM 2018143115, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya dari bab 1 sampai 3 yang berjudul Pengaruh Model Somatic Auditory Visualization Intellectually atau SAVI terhadap hasil kemampuan berpikir kritis tematis siswa di kelas 5. Baiklah, untuk yang pertama itu latar belakang, yaitu yang pertama, matematika mampu mengembangkan berpikir secara logis. Yang kedua, pendidikan abad ke-21 yaitu mengintegrasikan antara kecakapan, keterampilan, dan kerjasama. Kemudian yang ketiga itu model pembelajaran SAVI, pembelajaran yang memadukan fisik, intelektual, dan alat indera. Kemudian yang keempat itu berpikir kritis secara luas yang mendeskripsikan penalaran. Kemudian identifikasi masalah itu ada 4. Yang pertama itu rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa. Yang kedua, pembelajaran matematika terkesan monoton. Yang ketiga, belum pernah diterapkan dalam model pembelajaran yang variatif. Yang keempat, hasil matematika pelajaran yang rendah. Kemudian rumusan masalah, apakah model pembelajaran SAVI berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis tematis siswa di kelas 5 SD Negeri 10 Kayu Agung. Kemudian tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengembangan kemampuan berpikir kritis siswa pada pembelajaran matematika. Kemudian manfaat penelitian itu yang pertama, manfaat teoritis untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran SAVI terhadap kemampuan berpikir kritis tematis siswa. Yang kedua, manfaat praktis yang akan membantu bagi siswa untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Kemudian bagi guru sebagai alternatif pembelajaran. Kemudian bagi sekolah meningkatkan peningkatan di sekolah. Kemudian tinjauan pusaka yang pertama itu model pembelajaran adalah suatu rencana pembelajaran yang merancang. Kemudian yang kedua, SAVI adalah menekankan siswa untuk belajar menggunakan seluruh alat indera yang dimiliki oleh peserta didik. Kemudian langkah-langkah model pembelajaran SAVI ini ada 4. Yang pertama itu siswa dibagikan materi oleh guru, kemudian guru membagi kelompok 4-5 orang di setiap kelompoknya. Kemudian untuk langkah-langkah model pembelajaran SAVI ini ada 4. Yang pertama itu siswa dibagikan materi oleh guru, kemudian guru membagi kelompok 4-5 anggota pada setiap kelompoknya. Dan yang ketiga itu siswa disuruh mengamati media yang telah dibagikan oleh guru. Dan yang keempat itu siswa mendemonstrasikan di depan kelas sesuai dengan materi yang dibagikan oleh guru. Kemudian berpikir kritis itu siswa mampu menalat dengan cepat. Kemudian pembelajaran matematika di sekolah dasar yaitu ilmu tentang bilangan-bilangan. Tujuan dari pembelajaran matematika ini yaitu melatih cara berpikir, mengembangkan aktivitas kreatif dan memecahkan sebuah masalah. Kemudian materi bangun ruang. Bangun ruang memiliki sifat-sifat tertentu seperti sisi, rusuk, dan titik sudut. Di sini saya mengambil macam-macam bangun ruang, kubus, dan balok. Yang pertama, kubus. Kubus adalah semua sisinya berupa persegi atau bujur sangkar yang sama. Nah, di sini saya ada contoh media dari gambar kubus, media kubus. Nah, kubus ini memiliki 6 buah sisi, 8 titik sudut, dan 12 rusuk. Nah, sisi ini berbentuk persegi. Nah, kemudian di sini saya ada contoh media dari balok. Media balok ini prisma tegak segi 4. Di sini memiliki 6 buah sisi, 8 titik sudut, dan 12 rusuk. Sisi dari balok ini berbentuk persegi panjang. Nah, kemudian di sini untuk standar kompetensinya itu mengenal sifat-sifat bangun ruang, kubus, dan balok. Kemudian standar kompetensi dasarnya itu 2.1 mengenal sifat-sifat bangun ruang, kubus, dan balok. Kemudian untuk indikatornya itu 2.1.1 menyebutkan bangun ruang, sifat-sifatnya. Kemudian 2.1.2 mendengarkan contoh tentang materi bangun ruang. Kemudian 2.1.3 mendemonstrasikan tentang sifat-sifat bangun ruang. Kemudian kajian terdahulu yang relevan di sini saya ambil 5 jurnal dari skripsi yang di antara lain yaitu
Nurhayati, dan Rahayu. Kemudian kerangka berpikir itu diambil dari pengaruh judul pembelajaran SAPI yang diambil secara 2 kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen ini menggunakan model pembelajaran SAPI yaitu post-test, kemudian pembelajaran komputasional yaitu post-test. Kemudian dari itu apakah ada terlihat dari pembelajaran model SAPI terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran matematika. Kemudian hipotesis penelitian yaitu HO tidak ada pengaruh yang signifikan, kemudian HA ada pengaruh yang signifikan. Kemudian metodologi penelitian yaitu variabel penelitian, variabel bebas, variabel operasional, variabel itu untuk digunakan oleh pembelajaran SAPI dan berpikir kritis. Kemudian untuk tempat dan waktu penelitian ini di SD Negeri 10 Kayu Agung. Kemudian untuk populasi dan sampel penelitian itu populasi untuk mendata siswa di SD Negeri 10 Kayu Agung dengan sampel itu pada 2 kelas yaitu kelas 5A dan kelas 5A. Kemudian metodologi penelitian ini saya ambil dari true eksperimen yang dipilih secara random atau acak. Teknik pengumpulan data yang pertama itu tes soal esai. Kemudian yang kedua itu dokumentasi seperti foto, jurnal, buku dan lain sebagainya. Dan yang ketiga itu observasi, isi-isi lembar siswa. Kemudian teknik validasi instrumen yang pertama itu uji validasi untuk menunjukkan peningkatan kepalitan. Yang kedua uji reliabilitas itu untuk kecermatan hasil yang akurat. Untuk analisis data itu saya menggunakan UJT Independent Scientific Test yaitu mencari rata-rata hitung dari tes lisan. Kemudian kriteria penguji hipotesis ini ialah jika hitung lebih dari tabel maka HO diterima dan HO ditolak untuk harga-harga lain dengan A sama dengan 5% dan DK ditambah dengan N1 ditambah N2 pangkat min 2. Kemudian jadwal kerja diawali dengan bulan Januari sampai bulan Juni 2023. Kemudian untuk dapusnya itu saya dapat dari jurnal, buku, dan sebagainya. Baiklah, itulah pemaparan proposal skripsi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.